Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Carman akan membawakan sebuah kisah horor perjalanan touring dengan menggunakan motor Vespa. Cerita ini diambil dari akun Twitternya @hororpsikologis berjudul asli Touring Vespa. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita simak sama-sama. Dan kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Suasana malam itu begitu gelap dan sunyi. Hanya deru mesin Vespa yang memecah keheningan. Rombongan Vespa dari sebuah kota baru saja menghadiri acara ulang tahun komunitas Vespa di tingkat pusat di kota sebelah. Kegembiraan dan semangat dari acara tersebut masih terasa. Tetapi kelelahan mulai menggerogoti para anggota rombongan saat mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah persimpangan yang akan menentukan rute yang mereka ambil untuk pulang. Persimpangan itu membingungkan mereka. Di satu sisi, ada jalan yang sudah mereka kenal dengan baik, jalan aspal yang mulus dan biasanya mereka lalui. Waktu tempuhnya lebih lama, bisa memakan waktu sekitar 4 jam lagi. Di sisi lain, ada jalur alternatif yang lebih cepat, hanya butuh waktu sekitar 2 jam. Jalur ini tidak begitu dikenal, tetapi mereka tahu itu melewati hutan yang terkenal angker. Jalanannya terjal, berkelok-kelok, dan penuh dengan cerita-cerita seram dari orang-orang yang pernah melintasinya. Gimana teman-teman? Udah malam sekali ini. Mending kita ambil jalur kiri saja, biar cepat sampai, kata Bayu, salah satu anggota rombongan yang terlihat paling antusias. Hutan itu kan terkenal angker, Bay. Aku dengar banyak cerita-cerita seram tentang jalur itu. Apa tidak mendingan kita lewat jalan biasa saja, meskipun lebih lama? Jawab Arman, yang biasanya lebih berhati-hati. Ah, masa sih kalian percaya cerita-cerita begituan? Kita rombongan rame-rame begini, tidak mungkinlah ada apa-apa. Lagian, aku udah capek sekali, pengen cepat sampai rumah, sambung Wira yang terlihat setuju dengan Bayu. Reza, ketua rombongan, akhirnya angkat bicara. Kita memang banyak orang, tapi aku juga tidak mau ambil resiko. Tapi kalau semua setuju buat lewat jalur kiri, aku tidak masalah. Yang terpenting kita tetap bareng-bareng dan tidak ada yang terpisah. Setelah berunding sebentar, akhirnya mayoritas setuju untuk mengambil jalur kiri. Alasannya sederhana, waktu sudah sangat larut dan mereka ingin cepat sampai rumah. Dengan keputusan bulat, rombongan Vespa itu pun berbelok ke kiri, memasuki jalur alternatif yang membawa mereka ke dalam kegelapan hutan yang misterius. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Jalanan memang lebih terjal dan berkelok-kelok, tapi tidak ada yang terlalu aneh. Hanya saja, semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin tebal kabut yang menyelimuti jalan. Pepohonan tinggi dan rimbun di kiri kanan jalan menambah kesan mencekam. Sesekali suara burung malam terdengar, membuat beberapa anggota rombongan merinding. Namun, rasa lelah membuat mereka tetap fokus pada tujuan untuk segera sampai rumah. Meskipun jalanan semakin sepi dan tidak ada kendaraan lain yang melintas, mereka tetap melaju dengan hati-hati. Mungkin cahaya lampu Vespa yang menerangi jalan yang semakin gelap. Kamu dengar tidak tadi? Kayak ada orang yang ketawa kecil di belakang kita. Tanya Dede, salah satu anggota rombongan, sambil menoleh ke arah belakang. Ah, kamu saja yang parno, Ded. Tidak ada apa-apa kok, balas Bayu, mencoba menghilangkan kecemasan temannya. Tapi tidak ada yang bisa menghilangkan perasaan aneh yang mulai menyelimuti mereka. Entah kenapa, jalanan yang mereka lalui terasa semakin panjang, seolah-olah mereka tidak pernah mendekati ujungnya. Padahal menurut perhitungan mereka, seharusnya mereka sudah setengah jalan. Rombongan itu tetap melaju dengan kecepatan yang konstan, mencoba menepis perasaan gelisah yang mulai merayap. Mereka berusaha berpikir positif, menganggap segala keanehan hanyalah efek dari kelelahan dan kegelapan malam. Namun, perasaan aneh itu semakin kuat, seakan-akan hutan itu sendiri sedang mengamati mereka, menunggu momen yang tepat
untuk menunjukkan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan pada saat itulah mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Sesuatu yang akan mengubah perjalanan pulang mereka menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Semakin dalam rombongan Vespa memasuki hutan, suasana semakin mencekam. Jalanan yang tadinya cukup terlihat, kini diselimuti oleh kabut tebal, membuat pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter di depan. Pepohonan di kiri kanan jalan tampak semakin besar dan rimbun, seolah-olah dahan-dahannya merunduk mendekati mereka. Udara malam yang dingin mulai terasa menusuk tulang, ditambah dengan angin yang bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Kenapa jalannya jadi begini ya? Padahal tadi awalnya tidak seterjal ini. Gumam Wira mencoba mengendalikan motornya yang sedikit oleng saat melewati jalanan yang menurun tajam. Aku juga ngerasa begitu, Wir. Seperti ada yang berubah, tapi aku tidak tahu apa. Balas Teddy dengan suara yang terdengar agak bergetar. Reza yang berada di depan rombongan mulai memperlambat laju Vespanya. Ia merasa ada yang aneh dengan jalan ini. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin sulit rasanya untuk menentukan arah. Jalan yang tadinya terlihat lurus, sekarang seperti berputar-putar tanpa tujuan jelas. Kalian semua baik-baik saja? Jaga jarak dan jangan terlalu mepet, teriak Reza mencoba memastikan semua anggota. Kalian semua tidak apa-apa? Jaga jarak dan jangan terlalu mepet, teriak Reza mencoba memastikan semua anggota tetap dalam formasi yang sama. Suara mesin Vespa bergemuruh di sepanjang jalan, tapi suara itu tidak cukup untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman yang mulai merasuk ke dalam diri setiap anggota rombongan. Sementara mereka terus melaju, Teddy yang berada di barisan tengah merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ia menoleh ke belakang, tapi yang dia lihat hanya kegelapan pekat dan bayangan pepohonan yang bergerak pelan tertiup angin. Aneh banget, kayak ada yang ngikutin kita, gumamnya lalu menambah kecepatan agar bisa lebih dekat dengan anggota di depannya. Namun, perasaan itu tak juga hilang. Rasa dingin tiba-tiba semakin menusuk, membuatnya merinding. Di sudut matanya, Teddy melihat sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, seperti bayangan yang mengikuti mereka. Tapi ketika ia menoleh dengan lebih fokus, tidak ada apa-apa di sana. Kalian lihat tidak tadi? Kayak ada sesuatu di sana, kata Teddy dengan suara lebih keras, mencoba memastikan teman-temannya juga melihat apa yang dia lihat. Apa? Aku tidak lihat apa-apa, jawab Bayu yang berada di dekatnya, sambil terus fokus pada jalan yang semakin sulit dilalui. Ada bayangan di hutan tadi, aku yakin sekali, kata Teddy, kini dengan nada yang suara penuh keyakinan, namun juga ketakutan. Reza yang mendengar ucapan itu memperlambat laju Vespanya lagi. Semua hati-hati, kalau ada yang aneh, langsung kasih tahu, jangan sampai ada yang terpisah dari rombongan. Perlahan mereka terus melaju, meski perasaan aneh semakin kuat. Tidak ada yang ingin mengakui bahwa mereka merasa takut, tetapi atmosfer di sekitar mereka begitu tegang hingga tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara banyak. Setiap kali ada suara ranting patah atau suara angin yang berdesir di dedaunan, mereka semua merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Ini tidak benar. Nggak benar ini teman-teman. Kayaknya kita harus berhenti sebentar dan cek arah. Aku ngerasa kita cuma muter-muter saja di sini, kata Arman yang mulai panik. Mereka mengangguk. Reza pun mengangguk, lalu memberi tanda dengan tangannya agar rombongan berhenti di pinggiran jalan. Mereka semua menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa takut yang semakin mendalam. Gimana kalau kita balik lagi saja? Ini jalannya tidak beres. Kayaknya kita tidak kemana-mana dari tadi, usul Wira sambil mematikan mesin Vespanya. Aku setuju, aku juga ngerasa ada yang aneh. Mending kita balik lagi dan lewat jalan yang biasa saja meski lebih lama, tambah Arman. Reza menatap sekeliling, mencoba melihat apakah ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan jalan yang benar. Tapi semua terlihat sama, pohon-pohon besar yang gelap, kabut tebal, dan jalan yang tak berujung. Kita sudah terlalu jauh masuk,
Balik sekarang juga belum tentu bisa nemuin jalan keluar. Aku rasa kita harus terus maju. Paling tidak, kita coba cari tempat yang lebih terbuka atau tanda-tanda kehidupan. Jawab Reza dengan tegas, meski dalam hatinya dia sendiri merasa ragu. Tapi Rez, ini sudah tidak normal. Aku tidak suka perasaan ini, kata Dedi, suaranya penuh kecemasan. Aku ngerti, Ded, tapi kita tidak bisa berhenti di sini lama-lama. Kita harus terus jalan, balas Reza, lalu menghidupkan kembali mesin motornya. Mau tak mau, rombongan itu kembali melanjutkan perjalanan. Namun, semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin kuat perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Jalanan menjadi semakin aneh. Tiba-tiba ada tikungan yang tidak ada di peta. Dan beberapa kali mereka seperti melewati tempat yang sama berulang kali. Tiba-tiba, Bayu yang berada di belakang mereka berteriak, "Tunggu, aku lihat sesuatu di sana." Semua berhenti sejenak, menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Bayu. Di tengah kegelapan, mereka bisa melihat bayangan yang samar bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu terlihat seperti sosok manusia, tapi terlalu besar dan bergerak dengan cara yang aneh. "Aku tidak suka ini. Kita harus keluar dari sini sekarang," seru Dedi dengan panik. Tapi suaranya tertelan oleh suara angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Sosok bayangan itu semakin mendekat, terlihat semakin jelas. Ternyata sosok itu lebih besar dari yang mereka kira. Tingginya melebihi tinggi pepohonan di sekitar mereka, dan matanya menyala merah dalam kegelapan. "Cepat kabur dari sini!" teriak Reza, langsung memutar gas Vespanya dan melaju dengan kecepatan penuh, diikuti oleh anggota rombongan lainnya. Mereka melaju secepat mungkin, berusaha keluar dari hutan yang seakan hidup dan mengejar mereka. Kabut semakin tebal, membuat pandangan mereka semakin terbatas. Namun, mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin menjauh dari sosok mengerikan itu. Tapi, jalanan terasa semakin sulit dilalui. Seolah-olah hutan itu sendiri mencoba menahan mereka di dalamnya. Pepohonan bergerak seperti ingin menjagal mereka, dan suara aneh mulai terdengar di sekitar. Mereka mendengar suara tawa, jeritan, dan bisikan-bisikan yang tidak dapat mereka pahami. Dalam kepanikan mereka, rombongan Vespa itu kini sadar bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan jalan yang sulit, tetapi dengan sesuatu yang lebih menyeramkan. Mereka terperangkap dalam hutan yang hidup, dan keluar dari sana tampaknya bukanlah hal yang mudah. Kecepatan dan adrenalin terus memacu mereka melalui jalanan yang terasa semakin sempit dan berliku. Rasa takut yang awalnya hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi rasa panik yang memuncak. Setiap tikungan di jalanan itu membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Kabut yang tebal membuat mereka merasa terisolasi, seakan dunia luar telah lenyap, dan mereka hanya tersisa di dalam labirin hutan yang mencekam. "Ini tidak beres, Res. Kita kayak tidak bergerak sama sekali. Sudah berapa lama kita di sini?" seru Bayu dari belakang. Suaranya terdengar semakin putus asa. Reza yang memimpin di depan tidak bisa menjawab. Ia juga merasakan hal yang sama. Waktu seakan melambat, dan jalan yang mereka lalui seperti berulang, seolah mereka sedang berputar-putar di tempat yang sama. "Kita harus tenang, jangan panik. Kalau kita tetap bersama, pasti kita bisa keluar dari sini." Reza mencoba menenangkan dirinya dan rombongannya. Meski dalam hatinya ia semakin cemas. Namun, situasi semakin memburuk. Di setiap sudut jalan, bayang-bayang mulai muncul, semakin jelas dan semakin banyak. Sosok-sosok itu bukan hanya bayangan biasa, tapi wujud-wujud yang menyeramkan. Ada yang tampak seperti manusia, tapi wajahnya kosong tanpa mata. Hanya lubang hitam yang menganga. Ada juga yang berbentuk seperti binatang buas, namun dengan tubuh yang cacat dan mengerikan. Kalian lihat itu? Apa itu?" Dedi berteriak dengan ketakutan saat sosok berbentuk aneh ini muncul di depan jalan, menatap mereka dengan tatapan dingin. "Aku tidak tahu, Ded, tapi kita harus terus jalan, jangan berhenti," balas Wira dengan suara gemetar. Mesin Vespa mereka menggeram keras saat mereka terus memacu kecepatan. Namun, rasa takut semakin menguasai, terutama ketika suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas di sekitar mereka.
Bisikan-bisikan yang terdengar seolah berasal dari dalam kepala mereka. Suara-suara yang memanggil nama mereka, mengajak mereka untuk berhenti, untuk menyerah. Dedi, Dedi. Suara itu terdengar seperti datang dari dalam hutan. Namun, Dedi tahu itu bukan suara dari salah satu temannya. Siapa yang manggil aku? Siapa? Stop main-main. Dedi berteriak dengan frustasi. Tapi tidak ada jawaban selain suara bisikan itu yang terus memanggil namanya. Semakin lama semakin keras. Jangan dengerin, Ded, itu cuma jebakan. Arman berteriak mencoba menolong Dedi agar tidak terpengaruh. Namun, situasinya semakin kacau. Pada saat itulah, Dedi tiba-tiba merasa motornya kehilangan kendali. Vespanya terguncang hebat dan oleng ke kanan, membuatnya hampir terjatuh. Dia berusaha keras mengendalikan motor, tetapi sebuah akar besar dari pohon itu tiba-tiba muncul di tengah jalan. Seperti menjebaknya, Vespanya menghantam akar tersebut, dan Dedi terlempar dari motornya. "Dedi!" Reza berteriak sambil menghentikan motornya, diikuti oleh yang lain. Mereka semua berhenti di tengah jalan. Namun, kegelapan dan kabut membuat mereka sulit melihat apa yang terjadi. Dedi tergeletak di tanah. Tubuhnya menggigil ketakutan saat ia mencoba bangkit. Namun, sebelum ia bisa berdiri, sosok-sosok yang tadi mereka lihat di pinggir jalan mulai mendekat. Mereka muncul dari kegelapan, mengelilingi Dedi, seperti menunggu momen untuk menyerangnya. "Tolong, mereka datang! Tolong aku!" Dedi berteriak ketakutan, matanya penuh dengan teror. Tanpa berpikir panjang, Reza dan yang lain berlari ke arah Dedi, berusaha menariknya dari tengah jalan sebelum sosok-sosok itu semakin dekat. Bayu dan Wira berhasil menarik Dedi berdiri, meskipun tubuhnya terasa sangat berat seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. "Kita harus keluar dari sini sekarang," Reza berteriak, mencoba membawa Dedi kembali ke motornya. Namun, sosok-sosok itu semakin mendekat, dan salah satunya, yang paling besar dan menyeramkan, mengulurkan tangan panjangnya yang terlihat seperti akar pohon, mencoba meraih Dedi. "Cepat, jangan biarkan mereka mendekat." Wira panik sambil mencoba menendang sosok itu menjauh. Arman dengan sekuat tenaga menendang tangan menyeramkan itu. Namun kakinya justru terasa seperti menendang batu, keras dan tak bergerak. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke Dedi, dan dari mulutnya yang hitam dan kosong keluar suara yang menyakitkan telinga. Sebuah jeritan yang terdengar seperti ribuan suara sekaligus. "Ayo, tarik dia!" Reza mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menarik Dedi, dan akhirnya mereka berhasil membebaskannya dari cengkeraman sosok itu. Mereka segera membawa Dedi ke Vespanya, yang untungnya masih bisa dinyalakan. Tanpa berpikir dua kali, mereka kembali melaju secepat mungkin, meninggalkan sosok-sosok menyeramkan itu di belakang. Namun, perjalanan mereka tidak lagi sama. Bayangan-bayangan itu terus mengikuti mereka, bergerak cepat di antara pepohonan, seolah-olah hutan itu hidup dan ingin menelan mereka semua. Setiap kali mereka menoleh, bayangan itu semakin dekat, semakin menakutkan. Mereka tidak tahu berapa lama mereka sudah melaju, tetapi setiap detik terasa seperti selamanya. Jalan yang mereka lalui semakin sempit, seolah menuntun mereka menuju ke pusat kegelapan hutan. Di dalam hati mereka, ketakutan telah mencapai puncaknya. Mereka sadar bahwa hutan ini bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah perangkap yang dirancang untuk menangkap siapapun yang berani memasukinya. Dan sekarang, mereka telah menjadi bagian dari permainan hutan itu. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti rombongan Vespa saat mereka terus melaju, berusaha meninggalkan teror yang baru saja mereka hadapi. Namun, rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka sadar sosok-sosok dari kegelapan itu masih mengawasi mereka, mungkin hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. "Kita tidak bisa terus begini, kita tidak mungkin jalan keluar," gumam Arman yang mulai merasakan putus asa. Matanya melirik ke kanan dan kiri, mencoba mencari petunjuk atau jalan yang bisa membawa mereka keluar dari hutan angker ini. Reza yang berada di depan tidak bisa berkata banyak. Dia tahu bahwa situasi ini semakin di luar kendali, dan mereka semua semakin terjebak dalam kegelapan tanpa ujung. Bayu yang biasanya ceria kini hanya terdiam.
wajahnya pucat dan penuh kecemasan. Dedi, meskipun masih menggigil ketakutan, tetap berusaha mengendalikan Vespanya, mengikuti yang lain tanpa sepatah kata pun. Res, kita harus berhenti dan pikirkan sesuatu. Jalan ini sepertinya membawa kita semakin dalam, bukan keluar. Saran Wira dengan nada khawatir. Ia tahu, terus melaju tanpa rencana bukanlah solusi, tetapi berhenti juga bukan pilihan yang lebih baik. Tapi kalau kita berhenti, mereka bisa datang lagi. Aku tidak mau mengambil risiko kita diserang lagi, jawab Reza, matanya tetap fokus pada jalan di depan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kabut di depan mereka semakin tebal. Begitu tebalnya hingga pandangan mereka benar-benar tertutup. Seolah-olah hutan itu menutup semua celah untuk keluar. Mereka terpaksa memperlambat laju kendaraan mereka, mencoba menembus kabut yang memblokir jalan. Aku tidak bisa lihat apa-apa, ini terlalu tebal. Bayu berseru, suaranya penuh kepanikan. Terus maju, jangan berhenti, kita tidak bisa terjebak di sini. Reza mencoba memberi semangat, meskipun dalam hatinya ia sendiri mulai merasakan ketakutan yang tak terbendung. Saat mereka terus maju dengan perlahan, suara aneh mulai terdengar dari dalam kabut. Bukan suara tawa atau jeritan seperti sebelumnya, tetapi suara gemuruh yang terdengar semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang mendekati dari kejauhan. Kalian dengar itu tidak? Tanya Dedi yang kini matanya melebar, waspada terhadap suara gemuruh itu. Dengar, tapi aku tidak tahu itu apa. Kita harus siap-siap, apapun itu tidak mungkin baik, jawab Arman. Kini suaranya terdengar lebih tegas meskipun hatinya masih didera rasa takut. Gemuruh itu semakin dekat, semakin keras, hingga akhirnya kabut di depan mereka pecah, memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Di tengah jalan, sebuah bayangan besar bergerak. Ukurannya luar biasa, lebih besar dari semua sosok yang mereka lihat sebelumnya. Wujudnya samar, hanya terlihat sebagai siluet dalam kabut. Tetapi jelas, sosok itu tidak berasal dari dunia manusia. Apa itu? Wira hampir berteriak, tangannya gemetar saat memegang setang Vespa. Aku tidak tahu, tapi kita harus cepat lewat sebelum dia sampai sini, Reza memutuskan. Langsung menginjak gas lebih dalam, berharap bisa melewati sosok itu sebelum terlalu dekat. Namun, seiring dengan gemuruh yang semakin keras, tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Sosok besar itu bergerak mendekati mereka. Terlihat jelas bahwa apapun itu tidak akan membiarkan mereka lewat begitu saja. Tanah yang mereka lalui retak, membuat jalanan menjadi semakin sulit dilalui. Aku rasa kita tidak bisa lewat sini. Lihat tanahnya, Res. Kita semua, teriak Bayu. Semua panik. Aku tahu, tapi kita tidak punya pilihan lain. Reza berteriak membalas, mencoba mengendalikan situasi yang semakin sulit. Gemuruh itu berubah menjadi suara seperti auman. Suara yang memenuhi seluruh hutan, membuat daun-daun berguguran dan ranting-ranting patah. Sosok besar itu kini hanya beberapa meter dari mereka, dan terlihat jelas bahwa itu bukanlah makhluk yang bersahabat. Mata merah menyala terlihat dari dalam kabut, menatap mereka dengan kebencian yang tak terkatakan. Cepat kabur dari sini, kita tidak bisa bertahan kalau dia sampai sini. Arman berteriak, langsung memacu Vespanya, mencoba mendahului yang lain. Rombongan itu berusaha mempercepat laju kendaraan mereka, tetapi tanah yang retak dan bergerak membuat mereka kesulitan. Bayu hampir jatuh saat rodanya terperosok ke dalam lubang yang tiba-tiba berbentuk di jalan. Ia berhenti mengendalikan motornya, tetapi gemuruh itu semakin mendekat dan makhluk besar itu semakin cepat mengincar mereka. Lari! Dedi berteriak penuh dengan ketakutan. Dalam keputusasaan mereka, jalanan tiba-tiba berbelok tajam, membawa mereka ke sebuah jalur yang lebih sempit di antara pepohonan. Mereka mengikuti jalan itu, berharap bisa menjauh dari makhluk besar yang terus mengejar. Namun, di balik harapan itu, ada perasaan bahwa mereka sedang menuju perangkap yang lebih buruk. Sosok besar itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah tidak bisa mengikuti mereka ke dalam jalur sempit itu. Namun, meskipun mereka telah menjauh dari makhluk tersebut, suara-suara aneh kembali terdengar. Bisikan-bisikan mengerikan itu kembali, dan kali ini mereka terdengar lebih dekat dan lebih personal. Bayu, Arman, Dedi.
Suara-suara itu menyebut nama mereka dengan nada yang menyeramkan, seolah-olah suara itu berasal dari dalam kepala mereka sendiri. "Diam, keluar dari kepalaku!" Arman menjerit, mencoba menutupi telinganya dengan satu tangan sambil tetap memegang kendali Vespanya. Reza merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa jika mereka berhenti, sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi. Mereka harus terus bergerak, meskipun mereka tidak tahu kemana jalan ini akan membawa mereka. Akhirnya, jalur itu membawa mereka ke sebuah area yang lebih terbuka, sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih tinggi dan lebih gelap, tetapi setidaknya mereka bisa melihat bintang-bintang di langit yang sedikit mengurangi kegelapan. "Aku rasa kita harus berhenti dulu di sini," kata Reza dengan suara lelah. "Kita butuh waktu untuk tenang dan cari tahu arah kita." Rombongan itu setuju dengan diam, meskipun ketakutan masih menyelimuti mereka. Mereka semua mematikan mesin Vespa dan duduk di tanah, mencoba mengatur napas dan menenangkan pikiran mereka. Namun, di balik keheningan malam itu, mereka semua tahu bahwa hutan ini belum selesai dengan mereka. Hutan ini hidup dan tidak akan membiarkan mereka keluar dengan mudah. Di tengah ketenangan yang menipu itu, mereka mendengar sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Suara langkah kaki mendekat dari dalam kegelapan. Langkah-langkah berat yang menyeret di atas tanah. "Aku rasa kita tidak sendirian di sini," bisik Bayu dengan suara gemetar. Langkah kaki itu semakin dekat, dan tiba-tiba dari dalam hutan muncul sosok yang tidak mereka harapkan. Sesuatu yang lebih menyeramkan dari yang pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang membawa teror dari kegelapan, mengintai mereka dengan tatapan yang penuh dengan niat jahat. Sosok itu muncul dari balik pepohonan, perlahan namun pasti. Tubuhnya besar, hampir tidak berbentuk, diselimuti oleh bayangan yang seolah menyatu dengan kegelapan hutan. Matanya merah menyala, memancarkan kebencian yang membekukan darah siapapun yang melihatnya. Di sekelilingnya, udara semakin berat, seperti diliputi oleh suara aura kematian. "Jangan bergerak, kita tetap di sini," bisik Reza dengan panik, mencoba memberi perintah kepada teman-temannya yang kini mematung ketakutan. Namun dalam hati, ia juga tahu bahwa mereka semua sedang berada di ambang keputusasaan. Langkah kaki sosok itu semakin mendekat, menimbulkan suara gemeretak yang menakutkan di tanah hutan. Bayu yang berada paling dekat dengan makhluk itu merasakan tubuhnya bergetar hebat. Tangannya gemetar saat ia meraih pegangan Vespa, siap untuk melarikan diri kapan saja. "Kita tidak bisa terus di sini, Res," bisik Arman dengan suara bergetar. Tatapannya terpaku pada sosok makhluk itu. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Reza tahu bahwa Arman benar. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri di sana, menunggu apa yang akan terjadi. Tetapi setiap kali ia berpikir untuk melarikan diri, bayangan mengerikan itu seolah semakin mendekat, menutup semua jalan keluar. "Dedi, Wira, kalian siap?" Reza berbisik kepada kedua temannya yang lain, berharap mereka masih bisa bertindak meskipun rasa takut telah menguasai mereka. Dedi mengangguk dengan gemetar, meski jelas bahwa ia hampir tidak bisa mengendalikan ketakutannya. Wira, meskipun lebih tenang, juga terlihat ragu, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. "Siap, tapi kemana kita mau pergi? Semua jalan ditutup," bisik Wira dengan nada khawatir. Reza menggigit bibirnya, berpikir keras. Dia tahu bahwa jalanan di hutan ini bisa menipu seolah-olah semuanya adalah jalan buntu. Tetapi ia harus menemukan celah, satu-satunya cara untuk keluar dari sini. Matanya melirik ke segala arah, mencoba mencari tanda-tanda yang mungkin bisa mereka gunakan sebagai petunjuk. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Reza melihat sesuatu yang aneh di salah satu pohon besar di ujung lapangan. Cahaya redup dari sebuah tanda, hampir tak terlihat di antara ranting dan daun, tampak seperti memberi isyarat. "Lihat itu," Reza menunjuk ke arah tanda cahaya tersebut. "Kita harus ke sana." Meskipun ragu, mereka semua mengikuti panduan Reza. Perlahan-lahan, mereka menghidupkan mesin Vespa mereka kembali, menjaga agar suara bisingnya tidak menarik perhatian makhluk yang terus mendekat. Dengan hati-hati, mereka mulai bergerak maju ke arah yang ditunjukkan oleh Reza. Namun, sosok besar itu seolah menyadari niat mereka. Dengan sekali gerakan, makhluk itu mempercepat langkahnya, menutup jalan dengan kecepatan yang menakutkan. Tanah yang di bawahnya bergetar, seolah-olah seluruh hutan bergerak bersama dengan makhluk itu. "Cepat gaspol!" teriak Reza seketika menambah kecepatan.
Bayu, Dedi, Arman, dan Wira mengikuti dengan segera. Semua motor mereka menggeram keras saat mereka melaju ke arah pohon besar itu. Sosok itu semakin dekat. Cakar-cakarnya yang besar terlihat jelas di bawah sinar bulan yang temaram. Reza dapat merasakan napas dingin dari makhluk itu di belakangnya, membuat seluruh tubuhnya merinding. Mereka semakin dekat ke pohon besar itu. Tetapi makhluk itu bergerak lebih cepat. Kita tidak akan sampai tepat waktu. Dedi menjerit putus asa saat ia melihat bayangan besar itu hampir mencapai mereka. Namun, tiba-tiba ketika mereka hampir sampai di pohon besar itu, cahaya yang sebelumnya redup menjadi lebih terang. Sesaat kemudian, pohon besar itu seolah-olah membuka sebuah celah, seperti pintu masuk yang menyambut mereka. Masuk ke dalam sekarang, Reza memerintahkan tanpa ragu. Tanpa berpikir dua kali, mereka semua menerobos masuk ke dalam celah tersebut. Hanya beberapa detik sebelum makhluk besar itu hampir meraih mereka. Begitu mereka melewati celah itu, cahaya yang terang menyelimuti mereka, dan mereka merasa seperti ditarik keluar dari kegelapan. Tiba-tiba suasana berubah drastis. Mereka tidak lagi berada di hutan yang gelap dan menyeramkan. Sebaliknya, mereka berada di jalanan yang luas dan terang benderang, dengan bintang-bintang yang bersinar cerah di atas kepala mereka. Mereka menghentikan motor mereka, terengah-engah dan tercengang. Semua tanda-tanda kengerian dari hutan angker itu lenyap, digantikan oleh pemandangan jalan yang biasa mereka kenal. Jalanan yang biasa mereka lewati ketika melakukan perjalanan pulang. Apa yang baru saja terjadi? Bayu bertanya dengan suara bergetar, masih mencoba memahami apa yang telah mereka alami. Tidak tahu, tapi yang pasti kita sudah keluar dari situ, jawab Reza meskipun ia masih merasa bingung. Hatinya masih berdetak kencang, tetapi rasa lega mulai merasap. Kita tidak boleh balik ke hutan itu lagi. Apapun yang terjadi, kita harus selalu ambil jalan yang aman, kata Wira, suaranya masih terdengar sedikit gemetar. Mereka semua setuju dengan diam. Terlalu lelah dan terguncang untuk berdebat atau mempertanyakan lebih jauh. Satu hal yang mereka tahu pasti adalah bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan ini. Tanpa berkata banyak lagi, mereka kembali menghidupkan Vespa dan melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini melalui jalan yang biasa. Rasa takut masih ada di benak mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah berhasil keluar dari kegelapan yang hampir menelan mereka. Dan meskipun mereka tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi, setiap kali mereka melakukan perjalanan malam, suara gemuruh hutan dan bisikan-bisikan menyeramkan itu selalu kembali menghantui pikiran mereka. Hutan itu mungkin telah mereka tinggalkan, tetapi terornya akan terus hidup di dalam ingatan mereka, mengingatkan mereka untuk tidak pernah meremehkan kekuatan gelap yang tersembunyi di tempat-tempat yang mereka anggap aman. Di balik keheningan malam itu, hutan angker yang mereka tinggalkan masih berdiri kokoh, menunggu korban berikutnya yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencoba melewatinya. Itulah kisah Reza dan kawan-kawan saat touring motor Vespa yang dihadapkan pada sebuah kengerian yang tak terlukiskan di dalam hutan angker. Semoga dari kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Kemanapun kita akan melangkah, tetaplah kita selalu berdoa. Ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kawan horor.